Baik, selamat pagi untuk yang sedang menyaksikan acara kita di pagi hari ini. Salam kenal, saya Ivan Afandi. Dan tentunya saya berada di Hotel Santika Premier Yogyakarta yang sudah mengadakan event kolaborasi bersama dengan Astana Batik Yogyakarta, Jogja Walking Tour dan juga Fox Radio Jogja menggelar satu event Jejak Batik Peranakan. Dan di hari yang indah ini nanti kita akan menikmati beragam acara. Tadi juga sudah diajak untuk berkeliling menikmati jelajah yang ada di sekitaran Tugu Yogyakarta dan juga tentunya di Kelenteng. Dan dari tadi sudah ada berbagai kegiatan mulai dari membuat pola untuk batik. Dan nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan Mbak Rere selaku owner dari Astana Batik Yogyakarta dan juga tentunya Mas Erwin dari founder Jogja Walking Tour. Jadi tetap bersama dengan kami di Jejak Batik Peranakan. Mungkin di sini juga penasaran sebenarnya Astana Batik itu seperti apa? Pertama kali didirikan di tahun berapa Mbak Rere? Kalau Astana Batik sendiri pertama kali didirikan di tahun 2023. Kita sudah 2 tahun jalan. Sebelumnya memang saya mengajar membatik di salah satu tempat atau hotel gitu. Itu sudah berjalan dari tahun 2019. Jadi sampai saat ini setelah keluar dari pekerjaan saya langsung membuat konsep workshop Astana ini begitu. Berarti sudah based on experience dari 2019, kemudian akhirnya terjun untuk memberikan workshop di tahun 2023 dengan nama Astana Batik. Dengan nama Astana Batik. Kenapa akhirnya memilih batik sebagai salah satu jalur untuk memperkenalkan batik, memperkenalkan diri dan juga sebagai mungkin aktualisasi dari Mbak Rere dibanding dengan mungkin kan kesempatan-kesempatan yang lain? Banyak tuh, ada es teh jumbo, kemudian ada boba. Kenapa memilih workshop batik begitu Mbak Rere? Sangat menarik karena background pendidikan saya kan pendidikan seni gitu. Tapi pendidikan seni itu tidak membawa saya untuk mengajar di suatu sekolah karena mungkin dari saya sendiri tidak berminat untuk ke sana. Saya ingin mengajar lebih luas lagi di ruang yang mungkin bisa fleksibel seperti itu, tidak hanya di dalam kelas. Nah terus mengapa kok saya memilih membatik? Karena saya percaya membatik itu bukan sekedar kain atau yang dikenal mungkin produk membatik, tapi kita bisa lebih mengenal batik itu dari culture experience-nya gitu. Dan saya melihat di Jogja ini belum ada yang mengemas workshop batik dengan konsep yang santai, menyenangkan gitu. Terus kita juga bisa sharing, terus untuk motifnya juga kita tidak mengkotak-kotakan misal harus batik yang klasik, tapi kita juga mengenalkan batik kontemporer seperti itu. Berarti dari batik yang diajarkan oleh Astana Batik bersama dengan Mbak Rere ini tidak melulu ke batik-batik yang pakem, tapi juga kontemporer dan juga meluas ke sesuai selera dari peminatnya, begitu ya? Betul. Berarti bisa digarisbawahi kalau Astana Batik ini sebenarnya tidak fokus ke produk ready to wear-nya, tapi lebih ke skill-nya. Betul, lebih mengenalkan gimana sih proses membatik itu sendiri gitu. Dari proses yang memang sudah bakal kita yang akan kita lalui bersama nanti, kira-kira yang paling menantang prosesnya yang bagian mana sih Mbak? Yang paling menantang itu prosesnya mencanting gitu, karena untuk mencanting atau ngelowong, bahasa Jawanya itu adalah ngelowong, itu adalah proses yang sangat membutuhkan kesabaran. Terus kita juga harus hati-hati pelan-pelan karena membatik itu kan dari artian kita menggambar itu dari mulai titik-titik sampai menjadi motif satu kain seperti itu penuh gitu. Jadi memang perlu kesabaran dan itu sangat-sangat menantang sekali. Itu yang paling cukup menguji kesabaran karena detailnya juga harus diperhatikan begitu ya. Betul. Ini sebagai catatan teman-teman yang mungkin nanti akan praktek bersama dengan Astana Batik ya, dengan workshop spesial ini, dengan tadi materialnya adalah goodie bag ya. Goodie bag. Kainnya kain apa sih Mbak itu? Kalau kainnya itu kain batik
pada umumnya primissima, katun primissima, tapi kita double lagi pakai kain belaju biar dia lebih shape gitu, lebih terbentuk. Kalau untuk kain primissimanya sendiri kan dia terlalu tipis, jadi kurang bisa firm gitu ya, kalau misalkan nanti mungkin bisa digunakan tiap hari, pulang firm. Nah, betul. Mbak Rere, dari sekian workshop yang sudah pernah diberikan kepada teman-teman, mungkin ada satu pengalaman workshop yang paling berkesan yang pernah diberikan oleh Mbak Rere bersama dengan teman-teman? Pernah ada, itu sebelum Astana terbentuk sebenarnya. Karena Astana ini sebenarnya saya siapkan mungkin setelah saya sudah berumur, bismillah semoga saya panjang umur, jadi amin. Untuk teman saya di masa tua seperti itu. Tapi setelah saya memutuskan untuk resign pada saat itu, sebelumnya saya menemui satu murid atau peserta workshop itu adalah di usia 5 tahun dan 3 tahun, mereka kakak beradik, tapi kebetulan mereka spesial, mereka speech delay seperti itu. Terus untuk orang tuanya belum mengetahui kalau anaknya itu tertarik dengan art, tertarik dengan menggambar dan batik. Terus dari orang tuanya itu melihat anaknya tertarik dan ingin mencoba untuk ngobrol, terus bertanya ini apa terus. Nah dari situ orang tuanya ngerasa kalau anaknya, oh ternyata anak saya suka tentang art gitu. Terus setelah itu dia berjanji kayak, Mbak besok aku datang lagi untuk workshop gitu. Tapi karena saya sudah resign, jadi orang tuanya agak kecewa waktu datang ke Jogja. Terus dia kontak saya karena waktu itu kita sempat bertukar nomor telepon karena saya memberikan satu step karena tidak bisa dikerjakan langsung di situ. Terus ibu ini nanti untuk finishing, nanti kita ada proses itu namanya ngelorot. Terus nanti kalau misal ibu kebingungan, ibu bisa WA saya. Nah di situ dia WA karena kecewa, "Duh Mbak, aku balik lagi nih ke sini, tapi kok Mbak sudah nggak ada di sini." Nah di situ dia sedikit memaksa, "Mbak, ayolah aku mau mengundang kamu secara pribadi untuk mengajar anak saya, karena jujur saya ke Jogja itu hanya untuk menemui Mbak untuk membatik gitu." Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan buat Mbak Rere dengan ceritanya, saya ikut berambangi loh Mbak ini. Terus habis itu saya sudah membeli peralatan batik yang itu cuma untuk 2 orang. Terus setelah itu saya nggak ada planning, tapi saya harus meneruskan karena saya sudah punya alat. Nah dari situ saya mengajak beberapa tempat untuk kolaborasi yang tadinya cuman untuk 2 orang, sekarang sudah 50 orang. Kita bisa cover 50 orang selama 2 tahun. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Rere. Cukup menginspirasi karena ternyata dari proses membatik ini juga bisa membuat anak yang memang butuh yang namanya sensori lebih dalam lagi, kemudian juga bisa melatih untuk motoriknya, begitu ya? Betul, dan nggak cuman batik ini nggak cuman dari orang yang ingin misal berlibur terus merasakan experience membatik, ternyata enggak. Ternyata kita bisa kayak masuk ke event-event yang itu di luar prediksi saya. Misal itu kayak dari event promosi motor yang lucu, terus promosi motor. Iya, terus kita sempat diundang untuk membatik belum lama itu di pinggir sungai. Jadi kita ternyata bisa juga ya, sampai saya sama tim kayaknya kita perlu membatik di ini deh, di Waduk Sermo atau di Pinus sampai kita harus menggali lagi, kita bisa dapat experience apa lagi nih dalam membatik. Ternyata memang luas sekali. Jadi secara personal dari workshop batik ini bisa membawa Mbak Rere untuk kemana saja, bahkan ke experience yang tidak terduga sebelumnya ya. Betul. Menarik. Mungkin dari teman-teman yang sudah hadir di sini, silakan untuk yang ingin bertanya boleh sekali nanti menunjukkan tangannya. Karena kita open untuk berdiskusi, untuk ngobrol, atau mungkin ingin bertanya proses membatikan dan lain sebagainya. Nanti Mbak Rere juga akan bergabung bersama dengan teman-teman untuk mengajarkan langsung. Baik, Mbak Rere, tadi teman-teman yang ikut jelajah batik peranakan ini sudah datang ke satu tempat namanya Kelenteng yang ada di Poncowinatan. Betul sekali. Kemudian juga tadi sudah diberikan material untuk membuat sketsa. Kita mengenal banyak sekali batik-batik yang beredar di Indonesia, baik itu batik Jogja, Purwokerto, kemudian Solo, batik juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, secara spesifik
Ini untuk ciri khas dari batik dengan tipikal peranakan, ini cirinya seperti apa Mbak Rere? Baik, kalau untuk batik peranakan itu perbedaannya dengan batik Jogja atau batik yang sejatinya ada di keraton, itu kalau untuk batik keraton dia lebih dikotak-kotakan, lebih banyak aturan untuk menggunakannya. Misal untuk datang ke keraton sendiri ada batik seperti batik parang itu mungkin tidak diperbolehkan, atau untuk batik-batik tertentu gitu, dan mereka punya ciri khas warna-warnanya itu warna-warna yang cenderung kalem, cenderung warna coklat, cenderung warna putih seperti itu. Tapi kalau untuk batik peranakan sendiri mereka mempunyai pola atau motif yang cenderung lebih rame, lebih mempunyai warna-warna juga yang lebih ceria gitu, seperti merah, kuning, biru seperti itu. Oke, jadi bisa digarisbawahi kalau batik peranakan menggunakan tone color yang lebih ngejreng dibanding dengan kita yang dari Jogja atau mungkin dari Jawa pada umumnya, itu gitu ya Mbak Rere. Betul. Oke, kalau dari segi motifnya sendiri, kalau kita kan menggunakan flora dan juga fauna, apakah sama kalau untuk dari batik peranakan sendiri? Batik peranakan juga ada flora, juga ada fauna juga. Kalau flora kan ada mungkin dari bunga krisan, bunga teratai. Terus kalau untuk faunanya itu bisa burung ponik seperti itu juga ada. Ya, ikan, koi juga. Karena menjadi naga gitu ya. Jadi mungkin memang punya mitologi-mitologi yang mereka yakini begitu ya. Oke, Mbak Rere, dari sekian banyak motif yang paling menantang untuk dipelajari, kira-kira batik yang mana Mbak Rere? Batik yang Jogja dulu atau batik yang peranakan dulu? Boleh dua-duanya deh. Kalau batik Jogja sendiri yang paling menantang itu adalah motif geometris. Motif geometris itu tuh bisa kawung, bisa parang, karena itu motifnya berulang-ulang, dan itu untuk mencantingnya memang harus konsisten sekali untuk garisnya. Jadi kalau kita terburu-buru itu nanti outline-nya akan berbeda, tebal tipis gitu. Tapi kalau untuk peranakan sendiri yang lebih menantang itu seperti motif merak tadi faunanya, terus untuk motif seperti naga seperti itu kan, itu motifnya adalah satu motif keseluruhan gitu yang membentuk suatu fauna gitu. Jadi memang lebih detailing juga gitu. Nah, terus kalau untuk mencantingnya mungkin bisa lebih fleksibel ya, mungkin tebal tipisnya itu karena kan ada tidak pakem, tidak yang motif yang berulang-ulang gitu, jadi lebih bisa diakalin kalau untuk mencantingnya gitu. Oke, seperti itu ya, jadi bisa dijadikan trik juga buat teman-teman nanti yang ingin sudah mencanting begitu ya. Baik Mbak Rere, sebelum kita tutup perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya di pagi hari ini. Dari meja paling depan, Bu Eni. Bu, kenapa sih ikut acara ini, atau mungkin memang ini menjadi salah satu agenda yang ingin dicoba dan pengen merasakan experience yang berbeda mungkin selama ini? Jadi penasaran gitu? Kebetulan beberapa hari yang lalu kami ikut kayak talk show itu tentang batik yang spesialnya beliau adalah Gusti Putri sendiri yang hadir di UGM ya, karena yang mengundang adalah kami berdua ini dari Dharma Wanita UGM Mas. Dari Dharma Wanita yang menerangkan tentang batik. Ya pada saat itu kan begini toh batik itu, ternyata prosesnya tidak seperti yang kita bayangkan, sehingga kadang-kadang kalau pembatik itu marah kalau batik-batik itu diprinting atau apa dan sebagainya. Gusti Putri itu paling nggak suka, kenapa sih nggak mau ngambil harga lebih mahal sedikit tapi bukan yang printing gitu loh. Gitu loh kan ya, yang seperti itu yang baru saya kenal. Begitu ya, karena memang prosesnya panjang. Beliau itu menciptakan motif-motif itu harus melalui meditasi dan sebagainya. Beliau motifnya banyak yang beliau ciptakan. Nah, kok ini baru selesai, kami berdua itu sedang begini toh membayangkan, kok ada Mbak Ratna yang iya kami dikirim ibu mau ikut, karena mungkin waktu itu lihat saya ikut itu toh, terus yaudah makanya kami datang ke sini untuk memperdalam lagi
untuk pengetahuan dulu ya Mbak, kalau yang lain yang berikutnya saya kalau yang lain kan sebagai apa ya, yang pembuat dan sebagainya, kalau kami penikmatnya untuk menikmati batik-batik yang sangat luar biasa itu. Oke, luar biasa. Ceritanya menarik sekali. Terima kasih Bu Eni. Mbak Rere, boleh saya pinjam juga? Oke, Mbak Rere. Ini dari Bu Eni dan juga sahabatnya, ini memiliki pola yang berbeda. Yang Bu Eni, ini lebih ke detailnya kecil-kecil. Wow. Sementara untuk Bu siapa, maaf? Bu Weda, ini adalah logo Naruto ya? Bukan. Ini lebih besar gitu. Kira-kira dari nanti prakteknya saat workshop dan juga mencoba untuk mencanting, kira-kira lebih mudah yang mana atau lebih menantang yang mana kira-kira? Nah, kalau untuk proses mencanting itu nantinya akan lebih menantang pola yang kecil-kecil. Wah, ini suka tantangan. Ini sangat menantang. Karena untuk pada saat proses mencanting antara kain dan cantingnya itu kita tidak boleh seperti menulis. Oke. Nanti ketika dia semakin seperti ini mengarah ke bawah, itu nanti lilinnya akan semakin deras ngucurnya. Jadi posisinya nanti harus seperti ini, dan antara canting sama tangan kita yang sebelah yang memegang media ini harus bisa saling bekerja sama gitu. Jadi kalau misal posisinya seperti ini tapi cantingnya kita terlalu seperti ini, itu juga akan deres juga gitu. Dan walaupun isi malam dari cantingnya itu masih, itu kita tetap harus sering mengganti, karena nanti kalau tidak dia akan netes-netes juga dan kualitas cantingnya kurang bagus, kurang tembus seperti itu. Nah, kalau yang besar-besar ini lebih mudah karena gambarnya lebih besar gitu. Kayaknya emang tipikalnya yang satu nggak mau repot, yang satu kayak aku suka tantangan gitu ya. Tapi bisa ini nanti untuk acuan saja yang kecil-kecil, tetap nanti digambar lagi menggunakan canting yang lebih besar juga boleh gitu. Oke. Yang penting kalau mencanting itu jangan berekspektasi yang lebih, karena ini kan kita handmade buatan tangan. Jadi memang ciri khas batik tulis itu memang tidak sempurna, ada ciri khas sendiri gitu, karena itu yang membedakan gitu. Nanti semakin kita deg-degan, semakin kita ini malah dia kurang berteman gitu. Oke, jadi kita harus ngeblend bersama dengan alat-alat membatiknya, tenang, kuasai diri, jangan emosi, kemudian lakukan semuanya dengan teliti. Kurang lebih seperti itu. Iya. Itu kalau bahasa saya yang hanya bisa berbicara, nggak tahu kalau prakteknya ya. Baik, terima kasih Mbak Rere. Masih di sini saya akan menghampiri dulu dari peserta yang sudah ikutan juga. Motif yang digambarkan apa? Ini tadi dapat inspirasi dari kelenteng. Saya kurang tahu sih sebenarnya apa, cuman tumbuh-tumbuhan itu ada vasnya, kemudian ada bunga, ada daun-daunan. Oke, kalau dilihat dari motifnya ini karakternya bisa ditebak kalau orangnya sangat fokus kepada satu tujuan, kemudian cukup ambisius dan juga cukup percaya diri. Betul nggak Mbak Elif? Ya. Aku tahu karena terpaksa. Anggap saja iya. Ya, cepet. Terima kasih Mbak Elif. Boleh lihat motifnya seperti apa? Ini sih tulisan Cina. Nggak masalah, saya tidak akan ngejudge, cuman kalau ini sepertinya sangat sederhana sekali. Ini saya lihat dari motifnya tebak karakter ya. Ini lebih ke anak muda yang sangat independen, kemudian berani mencoba hal yang baru, kemudian punya banyak teman kamu ya? Oke, makasih. Bener nggak? Bener, oke balikin mic-nya. Oke, ini motif yang dipilih apa saja? Iya tadi saya dari kelenteng, yang satu di pilar, di bagian pilar itu di bawah. Dan tadi Mas Erwin nunjukin ada kayak sulur-sulur sama bunga, cuma saya pengen ada selain flora ada faunanya, ada ayam, tapi nggak jadi ayam, nggak tahu ini ayam olive. Ya, Kalau tadi lapar ya jadi ayam. Oh ini ayam, cuman karena tadi ayamnya lapar, ayam pergi cari makan Bu. Iya.
Baik, kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan owner Astana Batik dan Mbak Rere. Sekarang kita berkesempatan untuk ngobrol bersama dengan dua narasumber yang luar biasa juga dari Hotel Santika Premier Jogja. Ada Mas Fian, selamat pagi Mas Fian. Selamat pagi Mas Ivan. Oke, luar biasa. Kemudian ada Mas Erwin selaku founder dari salah satu pelaku, di mana pelakunya ini kirimnya pelaku in a good way, memperkenalkan Yogyakarta bersama dengan sejarah-sejarahnya dengan cara yang lebih enak dengan Jogja Walking Tournya. Selamat pagi Mas Erwin. Selamat pagi Mas Ivan. Iya. Mas Ivan, Mas Fian, Mas Erwin. Iya, takutnya salah-salah. Enggak apa-apa, kita maafkan ya. Kita ada di event Jejak Batik Peranakan. Mungkin sebelum kita ngobrol bersama dengan Mas Erwin, saya ingin tanya dulu dari Hotel Santika Premier Jogja. Kenapa di kesempatan kali ini setelah sebelumnya kita ada event yang luar biasa juga, kenapa akhirnya menggunakan tema Jejak Batik Peranakan, Mas Fian? Iya, sebelumnya kita sudah trial ini di bulan lalu ya Mas Erwin ya, bersama dengan Jogja Walking Tour juga, dengan Fox Radio juga. Dan ternyata antusias masyarakat tentang heritage atau budaya itu besar sekali Mas. Dan kenapa kita mengangkat tema Jejak Batik Peranakan ini? Ya karena yang kita tahu Oktober adalah bulannya batik, Hari Batik ada di bulan ini. Dan kita ingin menutup rangkaian acara di bulan batik ini yang bertema batik ini dengan Jejak Batik Peranakan ini. Jadi ini adalah rangkaian acara bagian dari Heritage Walking Tour. Kemudian kita tadi sudah menelusuri area Tugu ya Mas Erwin ya. Kita menelusuri area Tugu, kemudian kita ke area kawasan Pecinan di Keranggan. Bahkan kita masuk ke Kelenteng Poncowinatan juga bersama teman-teman. Mas Erwin menjelaskan banyak di sana tentang ya sejarah batik peranakan seperti apa, motif-motif di dalamnya seperti apa, dan peserta sudah menggambarkan langsung motif-motif itu di medianya masing-masing. Dan sekarang teman-teman sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ini baru mencanting ya Mas ya. Nanti setelah mencanting mereka akan mewarnai dan nanti bisa dibawa pulang. Ngelorot juga nanti. Betul. Seperti jadi ini adalah acara puncak dari rangkaian hari bulan batik di bulan Oktober ini Mas. Oke. Tapi apakah ini juga sesuai dengan mungkin visi dan juga dari konsep Hotel Santika Premier Jogja dengan mengangkat konsep heritage seperti itu Mas Fian? Betul, Santika Indonesia Hotel and Resort adalah satu chain hotel nasional yang berfokus pada nilai-nilai budaya dan tradisi Mas. That's why kenapa kalau misal teman-teman masuk ke area lobby dan bahkan di Samudra Lounge ini pun ini sangat kental dengan nuansa-nuansa karena kita di Jogja ya Mas ya. Kalau di Santika lain akan menyesuaikan dengan budaya masing-masing. Karena kita di Jogja pasti semuanya interior akan identik dengan khas Jogja. Jadi tamu-tamu kalau misal datang ya mereka akan berasa di rumah, berasa di Jogja, datang ke Jogja seperti itu. Dan kami sangat mensupport untuk banyak kegiatan yang memang mengandung unsur-unsur budaya, tradisi, karena itu selaras dengan visi misi Santika Indonesia Hotel and Resort seperti itu. Oke, jadi untuk yang mungkin pengen ke Jogja, pengen menikmati Jogja banget, nginepnya di Santika Hotel Premier Jogja. Tentunya dengan beragam fasilitasnya dan juga tentunya konsep yang sangat heritage, membuat lebih nyaman untuk tinggal dan menikmati atmosfer dan ambience Jogja dengan lebih kental. Karena tinggal jalan kaki sudah bisa melihat Tugu Palputih atau Tugu Jogja. Baik kalau begitu, Mas Erwin. Ini kita di bulan lalu sudah berjumpa, sudah ngobrol juga dengan Jogja Walking Tour, kita sudah tahu backgroundnya kurang lebih seperti apa. Nah yang ingin saya tanyakan di pagi hari ini adalah dari yang sebelumnya sama yang sekarang, konsepnya berbeda atau apa yang memang menjadi daya tarik tersendiri dari event kali ini? Jadi kegiatan kita yang sekarang ini sebenarnya lebih menarik ya Mas Fian ya dibandingkan kegiatan yang sebelumnya. Walaupun sebenarnya animo dan antusiasnya juga sama-sama banyak gitu ya. Terus kemudian menarik, temanya juga sendiri-sendiri gitu. Tapi yang kemudian menarik dari sini adalah karena temanya sih lebih kepada kayak peringatan Hari Batik Nasional yang kemudian diselenggarakan di bulan Oktober. Terus kemudian turnya itu tidak hanya, kalau kemarin kan kita cuma jalan-jalan aja ya Mas Fian ya, ke kawasan Tugu, terus kemudian kawasan karena temanya kan Tugu Weh ya, jadi makanya kemudian ke Jalan Tugu, terus kemudian berakhir di
area Keranggan juga, terus kemudian balik ke Santika. Nah kalau yang sekarang ini itu lebih tematik dan spesifik penjelasannya. Kalau kemarin kan terlalu general ya. Nah kalau sekarang itu lebih spesifik bahas tentang batik. Nah kenapa kemudian yang diangkat batik Peranakan? Sebenarnya alasannya ada dua sih menurut saya ya. Jadi alasannya ada dua. Yang pertama adalah ya tentu hari batik. Hari batik juga. Terus kemudian batik yang kita kenal biasanya itu kan kebanyakannya batik-batik Jogja atau batik-batik Solo. Nah masih banyak yang belum tahu bahwa ternyata di Hasana Budaya Perbatikan di Indonesia itu juga ada sumbangan yang cukup besar itu dari teman-teman atau saudara-saudari kita dari peranakan Tionghoa. Nah itulah yang kemudian mencoba kami angkat. Dan alasan yang kedua berikutnya adalah lokasi Santika, Hotel Premier Jogja ini berdekatan dengan kampung pecinan Keranggan dan tentu saja ada kelenteng Poncowinatan, sehingga kemudian itu udah sangat satu paket gitu ya, sebenarnya satu paket gitu kan. Kenapa kemudian kita mengangkat batik peranakan Tionghoa? Karena tadi seperti yang dijelaskan bahwa ketika kami mengunjungi kelenteng, nah disitulah teman-teman juga akan eksplor terkait dengan relief-relief, motif-motif, lukisan-lukisan yang kemudian terdapat di kelenteng, yang itu juga menjadi inspirasi dalam pembuatan batik peranakan Tionghoa gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu yang digambarkan Mas Erwin. Tapi untuk Jogja Walking Tour sendiri dengan konsep seperti ini, apakah ini baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah Mas Erwin? Nah kalau khusus untuk peranakan ini, batik peranakan ini ya Mas, ini baru pertama kali. Jujur ya, baru pertama kali. Makanya kemudian ketika ngobrol sama Mas Fian nih, mau bikin kegiatan ini agak ke challenge juga nih kita, kaminya gimana kemudian menyiapkan materi, terus kemudian risetnya seperti apa, karena ketika mau menjelaskan tentang batik peranakan tentu berbeda ya, karena sehari-hari kami seringnya dengan batik Jogja, motifnya kayak motif awisan, kayak misalnya kawung, parang, terus kemudian truntum dan lain-lain itu kan. Kalau kami akhirnya kemudian harus belajar tentang batik peranakan Tionghoa yang lebih dinamis. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Astana ya bahwa itu batik Tionghoa itu sangat dinamis. Betul. Kalau yang keraton itu kan ada pakemnya ya. Nah kalau yang ini kan karena dia dinamis banget dan rata-rata motifnya itu adalah flora dan fauna. Dan mereka juga berani bermain warna. Nah di batik-batik peranakan itu ternyata warnanya cerah-cerah. Dan itu ternyata menarik orang-orang Eropa untuk menggunakan batik peranakan Tionghoa. Mungkin sebagian besar teman-teman pernah melihat atau mungkin pernah melihat atau menyaksikan foto-foto atau video-video yang merekam kehidupan sehari-hari masyarakat kolonial. Nah biasanya para noni-noni Belanda itu ofisialnya di rumah itu mereka biasanya menggunakan kebaya encim, bawahannya adalah sarung batik. Nah kebanyakannya itu menggunakan batik pecinan. Kenapa? Karena lebih senangnya dengan motif floranya itu Mas. Makanya kemudian kita sebut sebagai motif buketan itu. Nah mereka biasanya menggunakan itu Mas, ketimbang menggunakan batik yang keraton punya gitu. Karena kalau keraton punya itu kan sangat pakem dan istilahnya kayak kaku gitu ya. Betul. Penggunaannya ada ininya. Tapi kalau yang yang batik peranakan itu sangat-sangat dinamis. Penggunaannya bisa di sembarang tempat. Terus kemudian bahkan dulu itu ada motif siang malam. Mas Ivan, itu ada motif siang malam. Karena nanti itu motifnya itu teman-teman, dia tuh satu sarung, tapi motifnya itu bisa dua. Dan itu bisa dibolak-balik makainya gitu. Dia menghemat biaya lah kayak gitu. Karena kan batik tulis mahal ya, batik tulis itu mahal gitu. Sehingga kemudian untuk menghemat itu supaya nggak kelihatan wah batiknya itu terus. Nah itu diciptakanlah kemudian batik siang malam. Nah biasanya yang batik siang malam itu yang mengembangkan adalah para saudagar batik Jawa maupun orang-orang Tionghoa. Karena kalau pakainya yang keraton itu nggak bisa siang malam itu keraton itu. Ya siang aja, malam aja gitu kan. Karena dia ada pakemnya gitu. Nah kalau yang ini dia sangat dinamis. Makanya sebenarnya tema hari ini kita angkat itu ya itu tadi mencerminkan batik itu tidak hanya keraton, tapi kemudian ada batik yang khas juga dari masyarakat Tionghoa dan itu tentu sangat dinamis penggunaannya. Gitu. Setelah tadi ada Mas Erwin sempat mention obrolan dengan Mas Fian, merasa cukup tertantang begitu ya. Risetnya butuh berapa lama Mas? Sebenarnya ya karena kegiatannya juga nggak yang begitu terlalu formal gitu kan, karena ini lebih ke fun walk ya. Ya yang kami riset ya lebih kepada ini sih kayak informasi yang sifatnya general sih. Kayak misalnya batik peranakan Tionghoa itu dimulainya sejak kapan, terus kemudian pengembangannya seperti apa, terus kemudian jenis motif batik peranakan itu seperti apa, terus kemudian penggunaannya seperti apa, terus kemudian hubungannya dengan
kelenteng hubungannya dengan bangunan-bangunan yang sifatnya itu mungkin religius ya, kemudian akhirnya diaplikasikan dalam batik peranakan Tionghoa itu. Sebatas itu sih Mas. Walaupun itu sangat seperti itu, maksudnya sangat general seperti itu, tapi juga ya nggak main-main juga sih risetnya Mas. Karena kan nanti kalau jelasin motifnya, jelasin sejarahnya kan kalau salah kan juga agak repot ya, betul, gitu betul, ya, betul. repot nanti teman-teman, karena rata-rata peserta hari ini itu kan juga memang peserta yang memang sering ikut kegiatan Jogja Walking Tour Mas Bian, dan mereka tuh memang udah melihat bahwa kalau pakemnya Jogja Walking Tour itu adalah memang riset sejarah. Jadi tour yang kemudian kami buat itu based on riset semua. Gitu sih. Jadi para peserta teman-teman yang ikutan di hari ini juga memang basicnya suka sejarah, kemudian juga sudah terbiasa dengan penjabaran dari Mas Erwin. Dan rata-rata mereka tuh kritis Mas. Oke. Jadi teman-teman ini kritis. Pertanyaannya tuh semuanya unpredictable. Pertanyaannya yang aneh-aneh gitu katanya. Banyak nanya ya Mas. Betul Mas Fian. Kami ketika memandu tour di Jogja Walking Tour itu emang harus siap dengan pertanyaan yang itu Mas. Karena teman-teman tuh memang rata-rata tuh kritis banget. Gitu. Karena masih toddler semua. Jadi pengen tahu. Enggak, anak-anak Gen Z pun juga sangat ini Mas, sangat kritis banget gitu. Jadi mereka tuh apa-apa tuh ditanya gitu Mas. Apalagi kemudian kalau kita bahas tentang sejarah Jogja yang betul-betul relate dengan mereka ya, itu nanyanya bisa dikupas sekupas-kupasnya itu Mas. Betul. Kayak gitu-gitu. Kapan lagi ya? Iya, kan? kapan lagi ketemu gitu. Kayak gitu sih Mas, ciri khasnya teman-teman. Oke, Mas Bian. Tadi Mas Erwin juga cukup menarik menjelaskan awalnya diajak Mas Bian untuk berkolaborasi di Jejak Batik Peranakan ini, cukup kaget gitu. Nah, tujuannya sendiri apa Mas? Selain untuk memperkenalkan batik sebagai salah satu budaya di Indonesia gitu, diadakan Jejak Batik Peranakan ini. Iya, karena acara ini kita kemas sebagai bagian dari Heritage Walking Tour ya Mas ya, dan kita mencari nih lokasi yang terdekat atau di surrounding hotel ini tuh yang paling relatable itu apa. Sebenarnya kita bisa aja mengupas batik Jogja ya Mas ya. Cuman kita kayak kejauhan jalan harus sampai Taman Sari atau Keraton gitu ya. Loh justru Mas seneng teman-teman. Tapi pulangnya sore. Pulangnya sore seharian. Ya jadi kita mulai dari yang terdekat dulu. Jadi area-area terdekat kita ya karena kita sangat dekat sekali dengan pusat Tugu Jogja, jantungnya kota Jogja, dan geser dikit kita sudah sampai komplek Kampung Pecinan ya Mas ya di Keranggan. Kebetulan di sana juga ada salah satu kelenteng tertua di Jogja juga yang sangat ikonik. Kenapa tidak kita mengangkat tema batik peranakan yang mungkin belum terlalu banyak diangkat ya Mas ya tema ini di luar sana. Ya kalau misal batik-batik yang sering atau familiar kita pakai, batik Jogja, Solo itu sudah sering kita pakai. Betul. Kita pengen cari yang lebih beda, lebih cheerful. Karena batik peranakan warna-warnanya cerah-cerah ya Mas Darwin ya. Iya seperti ini. Ini anyway ini kita datangkan langsung dari Lasem. Wow. Iya loh. Luar biasa. Ada terima kasih supportnya di Batik Gunawan. Kemarin saya minta tolong. Ini ada teman-teman kalau nanti misal butuh merchandise, shawl batik dan lain-lain, ada di sisi sebelah sini. Dari support dari tim Batik Gunawan, nanti bisa kepo-kepo untuk di situ. Kemudian teman-teman yang kebetulan yang join ya Mas ya di kegiatan hari itu range umurnya ragam sekali gitu. Betul. Dari Gen Z, dari yang milenial, dari yang baby boomer pun ada gitu. Betul. Jadi dan antusiasnya luar biasa. Oh ternyata batik antusiasnya lintas generasi ya, lintas generasi. Jadi bukan hanya untuk selain itu kita juga pengen merubah stereotip atau stigma bahwa batik itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang tua saja gitu. Bahwa anak-anak muda pun sekarang juga sudah suka kok pakai batik dengan fashion ya mereka yang dibikin ya sesuai dengan gayanya, style-style mereka sendiri. Jadi harapannya adalah batik akan lebih dikenal dan teman-teman juga dan kita pribadi juga akan lebih mengenal ternyata batik itu banyak sekali ragamnya dan bisa dikenakan di occasion apapun gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Bian ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin pengen mencoba dengan produk-produk dari Batik Gunawan tersedia dan seperti yang sudah ada di belakang kita. Ini luar biasa banget
ini adalah salah satu contoh dari batik peranakan dengan berbagai color dan juga tentunya pattern yang sangat menarik sekali, lebih casual ya dan lebih dinamis ya. Iya, lebih casual, dinamis, motifnya, warnanya juga yang lebih. Saya anak muda tuh, anak muda tuh seneng gitu. Segala usia, segala etnis bisa menggunakannya. Betul sekali. Tadi sampaikan Mas Erwin juga, ini bisa dipakai dalam waktu apapun ya Mas ya, situasi apapun. Berbagai macam kegiatan, bahkan di zaman kolonial itu ya dipakai untuk outfit sehari-hari sih. Oh malahan ya? Malah sehari-hari tuh, kayak noni-noni Belanda di rumah itu mereka tuh lebih suka menggunakan sarung. Kenapa? Karena sarung itu lebih lebih nyaman dikenakan di kondisi yang tropis ketimbang pakaian-pakaian yang mungkin didatangkan dari Eropa langsung. Dress bagi orang-orang Belanda itu hanya dipakai pada saat acara formalnya aja. Acara-acara formal kayak misalnya pertemuan, perkumpulan, atau kemudian nanti ada kegiatan yang sifatnya benar-benar resmi, itu biasanya mereka pakainya gaun ya. Tapi kalau semisalnya dia sehari-hari di rumah, itu mereka lebih banyak menggunakan sarung batik atau jarik seperti itu yang dikenakan, atasannya adalah kebaya encim. Nah, kenapa kemudian batik itu menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu istilahnya kayak pembelinya tuh banyak karena memang pemakainya juga banyak di masa itu gitu loh, karena memang kegiatan sehari-harinya orang itu banyak menggunakan batik. Karena dulu kan outfitnya batik, mau laki mau perempuan gitu kan, mau kegiatan yang sifatnya formal maupun informal itu juga semuanya menggunakan batik. Makanya kemudian industri batik itu sangat berkembang sekali terutama di akhir abad 19 sampai awal abad 20. Oke. Ini semoga nanti kedepannya juga generasi-generasi kita dan juga siapapun itu juga mulai membiasakan untuk menggunakan batik dan nyaman menggunakan batik ya. Sekarang kan udah sering tuh Mas Fian dan Mas Ivan itu anak-anak culture itu biasanya yang nongkrong di kafe gitu kan. Outfitnya itu biasanya nanti kain batik. Terserah nanti mau dililit-lilitkan di dalam di itu, mau bentuk birunya seperti apa, mau bentuk ininya seperti apa, terserah. Nanti bawahannya nanti akan pakai sepatu cats gitu, casual gitu kan, terus kemudian atasannya nanti pakai apa gitu, tapi tetap aja ada jari atau ada kainnya yang kemudian dililitkan di mana. Nah, itu biasanya outfit anak-anak culture lah kayak gitu. Terutama di Jogja itu sering banget tuh kita sekarang jumpa tuh di kafe-kafe, di mall-mall itu mereka tuh udah nggak segan gitu loh untuk menggunakan batik, tapi versi mereka. Betul sekali, dengan jati diri dan juga mungkin taste-nya mereka masing-masing. Oke, obrolan yang cukup menarik dari Mas Erwin dan juga Mas Fian. Tapi untuk Jogja Walking Tour sendiri dalam waktu dekat akan ada agenda apa nih setelah ini? Kalau ditanya agenda ya, karena setiap akhir pekan itu kami memang jalan Mas. Jadi setiap akhir pekan itu dan rutenya akan selalu berganti-ganti di setiap akhir pekan. Cuman memang nanti akan ada special tour juga. Nah sebenarnya ini adalah special tour sebenarnya, kerjasama dengan teman-teman dari Santika Premier Jogja. Nah kedepannya harapan kami sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini masih tetap terus jalan, tentu dengan teman-teman dari Santika ya. Nanti next time mungkin kita bisa garap program atau garap kegiatan yang mungkin lebih tema apa lagi, mungkin di bulan November ada apa gitu kan, di bulan Desember ada apa, sehingga kemudian paling tidak sebulan sekali lah ya Mas Fian ya, sebulan sekali kemudian kita bisa jalan bareng-bareng ngulik heritage-nya Jogja seperti apa, karena kalau membahas tentang budaya Jogja itu nggak akan ada habis-habisnya ya Mas Fian. Setiap kali dikulik satu muncul lagi satu, dikulik satu muncul dua, muncul tiga, sampai nggak ada habis-habisnya. Makanya kedepannya kami berharap sebenarnya nanti bareng sama teman-teman Santika Premier Jogja supaya bisa lebih gayang lagi, bisa berkegiatan bareng-bareng lagi, dan kami sangat senang banget ternyata kegiatan sejarah, kegiatan budaya itu juga jadi satu semacam sesuatu yang dilirik oleh teman-teman dari hotel gitu sih. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Erwin. Nah, Mas Fian, tadi Mas Fian sudah sempat mention bahwasanya kalau Santika Premier Jogja ini merupakan satu hotel yang menawarkan atmosfer yang sangat Jogja sekali. Sebentar lagi kita akan menghadapi musim liburan di bulan Desember, kemudian menghadapi yang namanya tahun baru, Natal dan sebagainya. Pokoknya di high season. Apakah nanti dari Santika Hotel Premier Jogja akan menawarkan promo spesial untuk Nataru? Ini saatnya. Iya, tentu saja ya Mas ya. Jadi menyambut akhir tahun yang
Jogja pasti akan penuh ya. Betul sekali. Jadi akan penuh. Jadi ini bulan Oktober, November, Desember kita sudah prepare untuk beberapa macam agenda ke depan. Nanti bisa dicek aja. Kita akan update secara berkala nanti di Instagram kita @Santika Premier Jogja. Cuman yang bisa saya sampaikan saat ini yang untuk promo spesial yang kita reguler terjadi menawarkan promo reguler yang terselenggara setiap weekendnya di Jumat dan Sabtu malam kita ada promo barbecue by the pool nanti lokasinya di sini pas di side pool kita ini setiap Jumat sore Jumat malam Sabtu malam juga itu cukup dengan membayar 200.000 per pax itu sudah bisa menikmati all you can eat barbecue. Wow. Dan nanti spesial untuk bayar 10 pax nanti kita kasih free 1 jadi total untuk 11 pax gitu. Itu yang reguler. Kemudian untuk yang selanjutnya kita mau spill dikit untuk agenda tahun baru ya. Boleh. Tahun baru kita akan ada New Year dinner. Yes, itu menyambut tahun baru countdown. Nanti kita akan ada di lokasi di lobby juga, di sebelah sini juga di resto. Kemudian nanti kita akan ada temanya adalah tentang Jogja juga. Jadi temanya adalah kangen Jogja. Jadi nanti tamu-tamu atau yang mau menginap nanti kita akan disuguhkan di sini ada semacam fresh market, ada UMKM, kemudian ada kuliner khas Jogja yang akan disajikan oleh chef kita dan kemudian nanti tidak perlu jauh-jauh setelah selesai dinner hanya cukup ke depan hotel saja kita sudah bisa menikmati pesta kembang api di Tugu Jogja. Betul sekali, luar biasa loh, ini masih bulan Oktober tapi sudah mempersiapkan acara untuk tahun baru luar biasa teman-teman dari Santika Premier Jogja dengan antusiasnya untuk menyambut tamu yang ingin menginap dan juga staycation di Santika Premier Jogja. Mas Fian, dengar-dengar saya dapat bisikan kalau Santika itu punya aplikasi tersendiri gitu ya? Iya betul. Mungkin boleh di-share Mas? Iya. Untuk tamu-tamu jadi ini adalah aplikasi officialnya Santika. Jadi untuk booking hotel atau kamar itu bisa diakses di My Santika. My Santika. Jadi ini adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh tamu-tamu semuanya untuk mendapatkan harga spesial terbaik. Jadi ini adalah harga terbaik dari platform manapun. Dan benefit lainnya adalah Mas Ivan, tamu-tamu yang menggunakan akses reservasi menggunakan My Santika ini akan langsung mendapatkan cashback. Cashback point. Nah, cashback point ini akan bisa dikumpulkan di aplikasi satunya yaitu My Value dan ini berupa rupiah. Jadi semua poin ini bisa digunakan untuk reservasi berikutnya. Gitu. Jadi misal sering-sering check in di menggunakan My Santika, poin yang dikumpulkan juga akan lebih besar gitu kan. Karena poin dari My Value ini nanti bisa tidak hanya digunakan di Santika seluruh Indonesia, tapi bisa digunakan juga di Gramedia Store. Iya, jadi teman-teman mau beli buku atau apa. Ini ada fun fact satu lucu Mas. Jadi apa tuh Mas? Ada repeater Santika yang dia tuh sudah ya kalau keluar kota dinas kemana-mana Santika terus. Betul. Otomatis poinnya akan ngumpul ya. Sempat cerita ke kami ini, Mas kemarin saya beli printer di Gramedia. Saya nggak bayar, iya beli printer. Saya nggak bayar Mas. Pakai apa? Pakai poin My Value. Bener itu bisa bisa di redeem totally. Jadi betul. Iya kalau misal teman-teman yang punya poin My Value sudah cukup dengan nominal reservasi kamar di kita, tidak perlu bayar, redeem langsung aja. Gitu. Ini bagus karena kan Gramedia kita juga seperti yang udah kita paham dan tahu kalau sekarang tidak hanya menyediakan buku tapi juga berbagai kebutuhan sehari-hari. Betul sekali. Jadi buat yang belum mendownload aplikasi My Santika dan juga My Value silakan bisa di-download di App Store dan juga di App Store. Nah, kalau misalnya sudah punya aplikasinya, sudah login di situ, dicek poinnya, segera tukarkan kalau emang dirasa membutuhkan gitu ya Mas Fian ya. Betul sekali. Oke, last statement dari Mas Erwin mungkin untuk yang sedang menyaksikan acara kita di hari ini. Apa ya statementnya? Ya mungkin ini ya kalau ke Jogja ya tentu wisata yang dicari adalah wisata sejarah dan wisata budaya. Jogja itu identiknya adalah sejarah dan budaya. Sehingga kemudian kalau teman-teman main ke Jogja ya datangilah venue yang menawarkan sejarah dan budaya Jogja. Nah salah satunya kan juga sebenarnya Santika ya dengan outlooknya yang kemudian memang Jogja banget. Bahkan ini saya lihat itu ada salah satu bangunan bangsal yang kemudian diadop
ya dari keraton gitu. Hanya ada di keraton dan di sini. Ini adalah bangsal Mandalasana ya yang biasa dipakai untuk memainkan musik Eropa gitu. Nah, untuk merasakan itu kan bisa datang ke Santika. Terus kemudian kalau mau belajar tentang sejarah Jogja, budaya Jogja itu nanti ikut sama Jogja Walking Tour. Mantap. Karena kegiatan kami itu memang based on riset semuanya. Risetnya riset sejarah karena backgroundnya teman-teman di Jogja Walking Tour itu ada yang dari sejarah, ada yang dari antropologi, arkeologi, sastra, itu yang kemudian terlibat bareng-bareng untuk meng-create program. Dan sekarang kami sudah mulai merambah ini Mas Fian dan Mas Ivan ke geologi. Karena situs geologi itu juga ternyata situs bersejarah. Cuman memang dia lebih jutaan tahun yang lalu gitu kan, mungkin ratusan ribu tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu. Kalau sementara ini kami selalu menggarap kegiatan yang sejarahnya itu 200 atau 300 tahun yang lalu. Nah ini kita coba untuk ngambil yang jutaan tahun yang lalu. Karena kenapa? Jogja itu ternyata punya geosite yang sangat menarik ya. Kayak misalnya Gunung Gamping, terus kemudian Gumuk Pasir, terus kemudian Gunung Api Purba. Dan itu yang sebenarnya jadi potensi juga buat kita garap bareng-bareng kayak gitu sih. Keren luar biasa untuk Jogja Walking Tour. Kalau dari Mas Pian dari Santika Premier Jogja silahkan. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah join dan bergabung di kegiatan hari ini. Kita senang sekali ya Mas Erwin ya, antusiasnya teman-teman untuk kita belajar sejarah dan budaya lagi. Terlebih di tema Hari Batik ini ada satu list baru yang kita pelajari sini tentang batik peranakan bersama dengan Jogja Walking Tour juga dan Astana Batik dan juga Fox Radio juga banyak insight-insight baru. Dan semoga kegiatan ini akan bisa rutin ya Mas Erwin ya. Kita akan dengan tema-tema baru ke depannya. Dan untuk update selengkapnya kita akan share untuk promo-promo hotel juga di Instagram kita di @santikapremierjogja. Oke, terima kasih Mas Wian, Mas Erwin waktunya. Semoga bulan depan atau ya kapan-kapan kita berjumpa lagi ya. Next project lah ya. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi di Jejak Batik Peranakan edisi hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Mbak Rere dari Astana Batik Yogyakarta, kemudian juga Mas Erwin dari Jogja Walking Tour dan juga Mas Wian dari Santika Premier Jogja dan tentunya dari Fox Radio Jogja juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah diberikan kesempatan untuk bergabung berkolaborasi di event yang luar biasa ini. Saya Ivan Afandi pamit, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye.